يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه
الأسد في أعجابها تجمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال ضاق تاهبه وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا نفس لا تكنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللامين ولن يضيق رسول الله جاه كريم إذ الكريم تجلى باسم منتجم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والصحابة والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف أبو شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف أبو شيخنا وربي أرواحنا أبي حجيج والدين بن حجول الخير وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur sihhatil jama'ati sittatun sawa'un akana fil masjidi am kharijahu. Al-awwalu an la yataqaddama al-ma'mum ala imamihi fil mawqifi fa in kana al-ma'mum qa'iman fala yataqaddamu bi'aqibihi ala imamihi wa in kana jalisan fala yataqaddamu bi'aliyatayhi wa in kana muttaji'an fala yataqaddamu bijanbihi wa in kana mustalqiyan fala yataqaddamu bira'sihi والضابط في ذلك أن لا يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الإمام في قيام أو غيره. والأفضل للذكر أن تتأخر أصابعه عن عقب الإمام تأخرا يسيرا بحيث تخرج عن محاذاته ولا يزيد ما بينهما أكثر من 3 أسبوع. كيفية الوقوف لصلاة الجماعة أن يقف الذكر عن يمين الإمام، فإذا جاء آخر فعن يساره، ثم يتقدم الإمام أو يتأخران، وهو أفضل، ويقف خلف الإمام الرجال ثم الصبيان ثم الخلفاء
summa nisa'u wa taqifu imamatu an-niswati wasatahunna wa kadzalika imamul awrati al-busara'i fi ghairi az-zulmati. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif hafizahullah wa ala wa nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Syurut sihhatil jama'ati, syarat-syarat sahnya salat berjamaah. Sittatun, ada 6. Sawa'un akana fil masjidi am kharijahu, baik itu berjamaah adanya dua-duanya imam dan makmum di masjid atau di luar masjid. Yang pertama, jangan tidur ya. Yang pertama, alla yataqaddama al-ma'mumu ala imamihi fil mawqifi. Yang pertama, makmumnya itu tidak mendahului si imam. Kadang-kadang orang tidur lagi ngaji, dengarnya sayup-sayup. Keterangan guru dengan keterangan yang didengar itu beda akhirnya. Itu jadi salah akhirnya seperti itu. Jadi syarat-syarat salat berjamaah itu baik imamnya dan makmumnya ada di masjid atau imam dan makmumnya ada di luar masjid. Yang pertama syaratnya adalah makmumnya itu tidak mendahului imamnya pada tempat berdirinya. Fa in kana al-ma'mum qa'iman, fa in kana al-ma'mum qa'iman fala yataqaddamu bi'aqibihi ala imamihi. Jika makmum yang dalam kondisi berdiri, maka si makmum tidak boleh mendahului imam dengan tulang tulidnya. Jadi kalau kita berdiri itu kita tidak boleh tulang tulid kita mendahului tulang tulid daripada si imam. Jadi nggak boleh tuh tulang tulid si makmum mendahului daripada imamnya. Jadi kalau makmumnya berdiri, maka si makmum tulang tulidnya belakang ya, tahu kan tulidnya? Bagian kaki, bagian mana itu? Yang belakang, tulid namanya itu. Tumit namanya ini. Tumit namanya ini. Tumit namanya ini. Tumit namanya. Namanya akik namanya nih. Kalau berjamaah si makmum ininya nggak boleh ke depan daripada si imam. Di sini sudah kejadian. Speaker jelek banget speaker sih. Ampun di Allah speaker. Masjid gede, speaker ini hancur-hancuran. Ini juga kejadian. Kadang-kadang si makmumnya sudah melebihi daripada imamnya sampai depan. Atau enggak peraturan nanti itu terangkan oleh para ulama kita. Kan antara shaf dengan shaf itu harus apa? Harus nyambung. Shaf yang di luar itu harus ada shaf yang di dalam yang menyambungkan dengan shaf yang di luar. Enggak boleh terputus sama sekali. Dulu pernah kejadian di sini, masih ada pintu di sini nih, yang orang-orang dulu ngalamin di sini ada pintu nih. Sembahyang Jumat itu sudah diinformasikan oleh DKM, nggak boleh dikerjain oleh orang yang ada di mana, dekat daripada tempat berwudu. Pada berjamaah di sini juga, gimana hukumnya tuh seperti itu? Maka berjamaah yang itu dihukumkan tidak sah. Jadi shaf itu harus nyambung. Shaf yang di luar itu harus nyambung dengan shaf yang di dalam. Juga harus sesuai dengan shaf yang di dalam masjid. Yang sering kejadian Jumat sampai ke sono, sampai ke ujung-ujung. Itu di sana udah gak beraturan shafnya tuh.
Jadi sudah tidak mengikuti arah shop yang dari depan dalam masjid ini. Jadi udah sembarangan naruhnya. Anda juga pernah jadi bingung nih, orang mau sembahyang apa mau nongkrong sih, kan begitu ya. Ini orang pengen sembahyang apa pengen apa? Pengen nongkrong, cuma gugurin kewajiban Jumatnya doang. Jadi kalau bisa tuh ada shop yang ditarik keluar tuh, ada garis-garisnya tuh. Dulu pernah ada tuh di luarnya, ada garis-garis apa? Garis-garis daripada shop yang sama dengan speaker jelek. Astagfirullahaladzim, speaker jelek banget. Jadi shop itu harus sama dengan bagian shop yang di luar, harus sama dengan shop yang ada di mana? Di dalam. Kalau seandainya tidak sama, maka dihukumkan sholat orang yang di luar dihukumkan tidak sah. Tadi yang pertama, nyambung, ada orang yang menyambungkan shop dengan shop yang dalam masjid dengan shop yang ada di luar masjid. Yang kedua tadi, shop yang di luar itu harus sama, harus sesuai dengan arah shop yang ada di dalam masjid. Kalau seandainya sampai ada orang yang sembahyang di luar, kemudian shopnya nggak sesuai dengan shop yang di dalam masjid, maka dihukumkan sholat orang yang luar. Gimana hukumnya? Nggak sah. Yang di luar nggak sah. Atau ada orang yang sembahyang di dalam rumah orang lain, sama itu. Orang yang sembahyang Jumatnya di rumah orang lain, di pekarangan rumah orang lain, silahkan diperbolehkan. Tapi perlu ente ingat, ente itu sembahyangnya itu sudah di luar pekarangan masjid. Maka shop yang ada di luarnya itu, luar rumah itu harus menyambungkan dengan shop yang ada di dalam luar masjid itu. Shop yang ada di dalamnya itu harus nyambung dengan shop yang ada di luar rumah itu. Jadi nggak boleh sampai apa? Sampai terputus. Kalau sampai terputus, maka sholat orang tersebut dihukumkan tidak sah. Mereka nggak sensitif, diginiin baru gede itu. Jadi kalau seandainya si makmumnya berdiri, maka patokannya si makmum itu nggak boleh mendahului tulang tumitnya itu dengan imamnya. Jadi harus makmumnya, tumitnya nggak boleh mendahului daripada imamnya. Kalau berdiri begitu. Wa in kana jalisan fala yataqaddamu bi aljatayhi. Jika makmumnya makmum yang duduk, maka dia tidak boleh mendahului imam dengan dua tulang pantatnya. Nggak boleh begini, mereka misalnya nih. Harus sensitif begini, seharusnya lebih bagus suaranya. Wa in kana jalisan fala yataqaddamu bi aljatayhi. Jika si makmumnya duduk, maka makmum tidak boleh mendahului imam dengan dua tulang pantatnya. Nggak boleh kalau duduk makmumnya. Jadi yang sering berdiri dia udah. Jadi si makmum tulang tumitnya itu tidak boleh mendahului daripada imamnya. Bagaimana afdalnya? Wal afdalu lidzakari an tata'akhkhara asabi'uhu an aqilil imami ta'akhkhuran yasiran bihaitsu takhruju an muhadatihi wa la yazidu ma bainahuma aktsara min thalathati adru'in. Yang paling utama bagi seorang laki-laki bahwa jari-jarinya itu harus mundur dari tulang tumitnya si imam sekira-kira dia itu tidak keluar dari sejajar dari si imamnya. Jadi nggak boleh sejajar dengan imamnya. Afdalnya bagi laki-laki yang berjamaah dengan si imam, itu tulang tumit si makmum itu tidak boleh sejajar dengan tulang tumit imamnya. Yang pertama seperti itu afdalnya. Yang paling utama bagi laki-laki apabila berjamaah, maka tulang tumitnya itu tidak boleh sejajar dengan tulang tumit imamnya. Dan tidak boleh lebih di antara keduanya lebih dari 3 hasta atau 1,5 meter. Nggak boleh lebih, afdalnya itu lebih dari 1,5 meter. Makanya ada ini nih, ada mihrab tuh.
ada mihrab, kemudian juga ada sajadahnya tuh. Antara imam dengan makmum itu nggak boleh lebih daripada 1,5 meter. Dihitung, tinggal lebih nih, tinggal lebih di sini. Jadi antara si imam afdalnya tadi yang pertama, tulang tumit si makmum itu tidak boleh belakangan dari, adalah harus sunnahnya si makmum tulang tumitnya itu harus dia itu belakang daripada tulang tumit imamnya. Yang kedua adalah tidak boleh lebih antara imam dengan makmum jaraknya lebih dari 3 hasta atau 1,5 meter. Jadi kalau berdiri tulang tumit si makmum tidak diperbolehkan sejajar dengan tulang tumit si imamnya. Kalau di sini kan kadang-kadang ada maju ke depan makmumnya. Siapa yang ngajarin? DKM udah bilangin, udah ketahuan saf yang di sini sudah sesuai dengan saf yang di dalam sini, nggak perlu apa, nggak perlu sampai maju ke depan. Apalagi dilihatin orang sembahyang di sini. Sampai hari ini ada yang sembahyang sini nih, sebelah sini nih, sebelah sini tempat apa ini? Tempat untuk tuh, nggak bisa sembahyang di situ. Atau ada orang yang sembahyang di luar, tapi sofnya tidak ada, tidak sesuai dengan sok yang di dalam, sama dihukumkan tidak sah. Atau ada orang yang sholatnya di dalam rumah pekarangan orang lain, dia itu tidak menyambungkan sok yang di dalam rumah pekarangan orang lain dengan sok yang di luar masjid, sama tidak sah juga hukumnya tuh. Tahu kan nggak ngerti orang sembahyang Jumat nongkrong di luar, ngapain nongkrong di luar? Kecuali masjidnya udah penuh, masuk dalam masjid, penuhin masjid, udah penuh, nggak nampung lalu di luar, ini masih sepi, masih kosong di mana? Di luar nongkrong, ngapain sekalian nongkrong dalam luar masjid? Jadi demikian ya, speaker jelek banget, ya ampun ya udah deh. Aneh ngajar di mana ini doang yang paling jelek udah speaker. Jadi afdalnya bagaimana? Tadi afdalnya adalah jari-jari dari si makmum itu sunnahnya itu adalah belakang daripada tulang tumit daripada si imam, dan jaraknya itu tidak boleh lebih daripada 3 hasta atau 1,5 meter. Kaifiyatul wuqufi li sholatil jamaati. Sekarang cara berdirinya makmum untuk melakukan sholat secara berjamaah. An yaqifad dzakaru an yaminil imami. Makmum laki-laki berdirinya ada di samping sebelah kanan si imam. Di imam, makmum laki-laki satu orang doang, maka sembahyang dia sunnahnya ada di samping sebelah kanan si imam. Jadi kalau ente berjamaah cuma sendirian doang, maka ente dirinya ada di sebelah kanan si imam. Kalau sendirian doang nih, au yata'akhkhara fa idza jaa akharu fa an yasarihi. Kalau datang makmum yang lainnya, maka makmum yang kedua ini dirinya di sebelah kiri si imam. Nih imam berjamaah, makmumnya satu orang, maka makmumnya satu orang ini diri di mana dia? Sebelah kanan si imam. Datang lagi makmum yang lain yang kedua, maka makmum yang kedua dirinya sebelah mana itu? Sebelah kiri si imam. Summa yataqaddamal imamu. Pilihannya, kalau sudah 2 orang makmum ada, maka si imamnya itu boleh maju. Pertama itu. Aw yata'akhkhara wa huwa afdalu. Atau kedua makmumnya ini yang mundur, inilah yang lebih utama. Jadi pilihannya itu adalah bila sembahyang berjamaah hanya 1 makmum saja, bila sholat berjamaah hanya 1 makmum saja, maka si makmum yang 1 orang ini berdirinya di sebelah kanan si imam. Datang lagi makmum yang kedua, maka ini makmum berdirinya di sebelah kiri si imam. Sudah dua-duanya ada, maka diberikan pilihan dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, boleh imamnya yang maju atau makmumnya yang ada, yang mundur. Jadi imamnya boleh maju atau makmumnya dua-duanya ini yang mundur, inilah yang lebih utama. Ulang lagi, berjamaah 1 orang makmum dengan imam,
maka si makmum dirinya sebelah mana tuh? Sebelah kanan si imam. Datang lagi makmum yang kedua, maka makmum yang kedua berdiri sebelah mana tuh? Sebelah kiri si imam. Nah, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah diberikan dua pilihan. Ada kalanya boleh si imamnya yang maju ke depan, atau pilihan yang kedua apa? Kedua makmumnya dua-duanya apa? Mundur ke belakang. Inilah yang paling utama, inilah yang afdal. Begitu caranya tuh. Kalau sembahyang berjamaahnya hanya satu orang makmum saja, kemudian tambah lagi satu orang makmum yang lainnya, demikian keadaannya. Orang yang pertama yang jadi makmum berdiri di sebelah kanan si imam, yang kedua sebelah kiri si imam. Diberikan pilihan dua. Yang pertama boleh si imamnya maju ke depan, atau dua makmum ini mundur ke belakang. Inilah yang afdal, inilah yang paling utama. Jadi perlu diingat itu setiap Jumat sama DKM itu. Mohon jamaah yang di luar meluruskan shaf dengan shaf yang ada di dalam masjid. Terkesit. Ntar pengen sembahyang Jumat lagi, ulangi lagi. Mohon yang ada di sebelah kanan daripada Masjid Al-Huda, tepatnya di tempat duduk, jangan sholat di situ. Di sana dihukumkan tidak sah berjamaahnya. Orang kampung kadang-kadang dibilangin sekali itu nggak dengar. Tetap ada sekali pas lagi keluar, astagfirullahaladzim, itu orang sembahyang di sini. Padahal udah nggak ada pintu di sini, aksesnya nggak ada sama sekali. Sembahyang di tempat apa? Tempat wudhu sebelahnya, nggak sah. Jadi DKM mau masih bawel. Bilangin juga yang sembahyang di pekarangan orang lain, tolong ada shaf yang apa? Menyambungkan dengan shaf yang di luar pekarangan orang lain, dan samakan shafnya sampai ke sono sampai hampir ke tukang bubur tuh. Tuh gitu tuh, penuh orang tuh, shafnya udah karuan. Gimana itu orang sembahyangnya tuh? Jadi emang mesti bikin garis-garis, dan mereka mesti bawel pakai speaker. Speakernya rusak lagi, hancur begini. Mereka dengar sampai rumah nggak dengar, ada speaker sampai rumah nggak dengar. Jelas ya, jadi begitu ya. Itu keadaan dan cara dirinya seorang makmum pada waktu mengerjakan sholat secara berjamaah. Yang setting speaker juga yang bagus, sesuai dengan standarnya. Kita kalau udah begini nih, suara speaker sensitif bagus, keluarnya enak, nggak capek ngajar. Yang mesti gini dulu tadi, berubah lagi. Wayakifu khalfal imami ar-rijalu, thumma as-sibyanu, thumma al-hunasa, thumma an-nisa'u. Dan berdiri di belakang imam laki-laki. Urutannya nih, urutan dari makmum yang dewasa pertama depan si imam. Yang di depan, yang di belakang imam semua makmum ar-rijal, yang dewasa semua, yang remaja, yang dewasa semua ada di belakang imam. Kalau masih ada anak-anak kecil, summa sibyan, diatur nih. Orang-orang tua yang memerintahkan anaknya sembahyang berjamaah dalam Masjid Al-Huda misalnya, yang belum disunatin bilangin, nanti tolong di belakang, jangan di mana? Jangan di depan. Atau yang belum disunatin sama bilangin, nanti nak sembahyang di Al-Huda jangan di mana? Jangan di depan, di belakang. Urutannya begitu. Saf yang depan ini bapak-bapak, anak muda, remaja. Kalaupun ada anak kecil, saf yang di belakangnya. Jangan anak kecil nyampur dengan apa? Dengan orang-orang tua. Saf anak kecil di belakang semua. Jadi yang depan adalah ar-rijal. Boleh bapak-bapak, boleh orang tua, boleh anak muda, boleh remaja. Di belakangnya lagi baru ada anak-anak yang masih kecil. Makanya kan orang dulu suka tahu tuh, yang kecil di mana? Di belakang, yang di depan. Suka diatur orang dulu tuh. Nanti masih ingat di sini orang-orang dulu itu suka atur tuh. Yang kecil di belakang, yang tua, yang muda, yang remaja di depan. Tuh begitu. Jadi yang pertama ar-rijal,
Kemudian setelah ar-rijal as-sibyan, anak-anak kecil. Thumma al-hunasa. Kemudian al-hunasa. Al-hunsa adalah man lahu alatani. Orang yang memiliki dua alat kelamin. Jadi kalau ada orang punya dua alat kelamin disebut dengan al-hunsa. Dia ada di belakang anak-anak kecil. Jadi dia ada di belakang anak-anak kecil. Yang sekarang transgender itu bukan al-hunsa. Yang sekarang itu transgender itu bukan apa? Bukan al-hunsa. Asalnya dia adalah laki-laki dioperasi plastik, ya. Kemudian jadi apa? Jadi perempuan transgender. Itu bukan al-hunsa. Maksudnya dia sebagai tetap hukumnya al-aslu baqa'u makana ala makana. Tetap hukumnya sebagai laki-laki. Ente ketemu transgender, ente ada wudu, salaman dengan dia, wudu ente nggak apa-apa. Kenapa demikian? Dia hukumnya hukum apa? Hukum laki-laki, bukan perempuan. Pun kalau dia sembahyang nggak perlu pakai mukena. Transgender itu kalau sembahyang nggak perlu pakai apa? Mukena. Pakai kain sarung, tutupin auratnya. Jadi kenapa demikian? Karena dia hukumnya hukum apa? Hukum laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki kemudian dioperasi plastik menjadi perempuan disebut transgender, hukumnya tetap dia hukum laki-laki. Yang dibicarakan di sini al-hunatha, jama' al-hunsa itu yang benar. Pas lahir ke alam dunia alat kelaminnya dua, maka dialah nanti dirinya di belakang anak kecil. Tuh. Jadi yang baji benar bukan baji kaleng, bukan baji taman lawak, bukan. Baji benar, baji asli. Maka dia dirinya ada di belakang anak-anak kecil. Yang depan laki-laki boleh orang tua, boleh pemuda, boleh remaja. Di belakangnya anak-anak kecil yang belum akil baligh. Kemudian di belakangnya adalah al-hunaza, baji, artinya orang yang memiliki dua alat kelamin. Thumma nisa'u. Kemudian di belakangnya adalah perempuan. Baru perempuan di belakangnya. Dan wajib dipakein hijab. Wajib dipakein apa? Dipakein hijab, dipakein tirai. Itu hukumnya wajib, bukan hukumnya sunnah. Jadi kalau seandainya ada perempuan yang pengen berjamaah dalam masjid Al-Huda, maka wajib dikasih apa? Dikasih tirai, dikasih hijab. Jadi terakhir paling belakang adalah perempuan-perempuan. Walakifu imamatul niswati wasatahunna. Dan kalau kita berjamaah, kita ucapkan kalimat amin, sering kejadian nih, maka disunnahkan antara kalimat Al-Fatihah terakhirnya kalimat waladhdallin dengan kalimat amin. Sunnah di sana ada saktah latifah. Di sana sunnah ada saktah latifah. Diam sejenak sekedar subhanallah, baru kemudian imam dan makmum bersama-sama mengucapkan kalimat amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diam sekedar subhanallah, baru si imam dengan makmum bersama-sama mengucapkan kalimat amin. Di masjid kita nggak begitu, udah kebiasaan, waladdallin, udah amin, nyambung. Kadang-kadang si imam belum kelar waladdallin, si makmum udah amin. Yang sunnah bagaimana? Sunnah praktekin. Maka pas si imam sudah selesai pada kalimat waladdallin, diam sejenak, ada saktah latifah di sana. Diam sejenak sekedar kalimat subhanallah, baru si imam dengan makmum bersama-sama mengucapkan kalimat amin. Kita Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang benar begitu. Kenapa di sini enggak begitu? Tadi subuh ada yang sembahyang berjamaah sini, ada yang yakin Allah. Kalau anak kecil apa dia nggak ngerti. Ini yang kedua bangga.
Waladhdallin. Allah. Sekalipun sunnah tentu kita mesti kerjain. Sekalipun sunnah tentu mesti kita kerjain. Waladhdallin. Saktah latifah. Baru kemudian bilang kalimat apa? Amin. Makanya ulama bilang, janganlah kalian memperbanyak ibadah sementara ilmunya nggak ada. Janganlah kalian perbanyak ibadah sementara ilmunya tidak ada. Tadi dampaknya dong, hal yang sunnah saja dia nggak ngerti, apalagi yang apa? Apalagi yang wajib. Kerjaan yang sunnah saja dia nggak paham, dia nggak ngerti. Bertahun-tahun ada dengerin Allah di setiap masjid mushola itu begitu keadaannya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Madhab kita madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi perlu diingat ya, nanti kalau berjamaah nanti zuhur mungkin ada tahuan. Yang sering apa? Yang jahar subuh, kemudian maghrib, kemudian isya. Masa imam sampai waktu bilang nanti masalah boleh nanti diri dulu sebentar ya, baru amin. Dia kan kalau lucu imam itu sedang dengan berjamaah. Makanya kebanyakan susah sih, kebanyakan ibadah. Rombongan ngaji pada pulang kan bahlul begitu. Rombongan ngaji pada pulang kan bahlul begitu. Kalau udah pintar masa-masa bodoh, nggak ngerti sama sekali. Rombongan ngaji di pada pulang. Jadi jangan agama tuh jangan jadi cuma kebutuhan pas lagi ada pernikahan, ada tahlilan, ada apa lagi? Ada sunatan, baru agama masuk rumah di situ. Baru manggil undang ustaz, undang guru, undang tuh ada sih kamu datang, anu budak kan bapak. Kalau ini orang gitu, ente ngaji kan enggak ada perlu ente aja enggak luangin waktu buat ngaji ke masjid yang berharga buat ente lagi di dunia dan sampai akhir nanti buat urusan yang wajib pokok untuk agama ente kamu datang kamu hadir. Kalau boleh tahu begini jangan mudah aneh, kamu tahu deh. Yang tahlil harus aneh kecuali ente ngaji aneh. Kan yang menjiwai fatwa kan ngaji, bukan tahlil. Tahlil penuh, maulid penuh. Maulid sampai keluar juga. Yang tak pernah datang al-Huda orang sini, orang sini. Pas lepakan ngaji, ada hilang semua. Mana tuh? Jadi panitia repotan bawa nama, bawa pukuli, main loh. Yang wajib lo tinggalin. Kerjaan yang sunnah lo datang. Jadi begitu ya. Jadi shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sana ada sunnah yang disebut sebagai sabda latifah. Dia sekedar subhanallah, baru bersama-sama imam dengan makmum mengucapkan kalimat apa? Kalimat amin. Wa ta'ifu imamatul niswati wasatahunna. Imam perempuan dirinya itu ada di tengah-tengah, tapi sejajar kalau perempuan. Kalau laki tadi, maka si imam yang laki itu sunnahnya adalah afdalnya. Bagi makmum yang laki-laki, tulang tumitnya itu harus ke belakang daripada tulang tumit daripada si imam. Jadi mundur. Tadi jaraknya itu tidak boleh lebih daripada 1,5 meter. Sunnahnya demikian. Kalau imamnya perempuan, maka sejajar imam perempuan dengan makmum perempuan. Ini imam dengan makmum semua perempuan. Maka si imam perempuan tidak perlu maju. Imam perempuan dirinya sunnah di tengah-tengah makmum perempuan yang lainnya dan sejajar dengan makmum perempuan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang pertama, si makmum tidak boleh mendahului dari imam pada waktu dia berdiri. Yang kedua, an yarwiyal makmumu al-qudwata awil jama'ata awil makmumiyata. Si makmum menjadi syarat harus niat makmuman atau iqtidaan atau jama'atan. Kita makmum yang wajib cuma 4. Yang wajib pada waktu kita mengucapkan takbiratul ihram, masuk niat di hati Allah, masuk niat di hati cuma 4. Subuh tadi misalnya usolli fardas subhi
makmuman. Cuma 4 doang. Allah masuk niat di hati. Usolli fardhas subhi makmuman atau zuhur. Usolli fardhas zuhri makmuman. Jadi wajib si makmum, syaratnya si makmum niat makmuman, atau si makmum niatnya iqtidaan, atau si makmum niatnya jamaatan. Sekarang bagaimana kasusnya kalau seandainya ada makmum yang dia tidak niat makmuman tapi sudah bersama-sama imam dalam sholatnya? Falau taba'a imamahu bila niyatin fi ruknin wa qala intizaruhu batalat salatuhu fanniyatu wajibatun 'alal ma'mumi dunal imami. Jika ada makmum yang mengikuti dengan si imamnya tanpa ada niat makmuman, tanpa ada niat jamaatan, tanpa ada niat iqtidaan pada satu rukun, dan sudah lama menunggunya si makmum daripada si imam ini sekira-kira mencukupi satu rukun saja, maka dihukumkan batal sholat makmum tersebut. Masuk al-huda, niatnya Allah usolli fardhas subhi, enggak niat makmuman, tidak niat jamaatan, tidak niat iqtidaan, maka bila ketinggalan satu rukun saja, kemudian pas pula satu rukun daripada si makmum ini belum juga niat apa? Niat makmuman, belum niat jamaatan, belum niat iqtidaan, maka dihukumkan sholat dia langsung dihukum apa tadi? Langsung batal. Dikatain tuh. Jadi niat makmuman sampai demikian. Jadi si makmum wajib niat makmuman dari awal. Kalau seandainya sampai dengan niat, kemudian sampai menunggunya sudah sampai mencukupi satu rukun saja, maka sholat si makmum dihukumkan batal. Fanniyatu wajibatun 'alal makmumi dunal imami. Niat makmuman itu wajib bagi si makmum, tidak wajib bagi si imam. Imam nggak wajib. Imam sunnah niat imaman, sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang maghrib, sembahyang isya, si imam sunnah untuk niat imaman. Yang wajib niat adalah makmum saja dengan niat makmuman. Tapi ingat, bila si imam tidak niat imaman, maka si imam tidak mendapatkan fadilah secara berjamaah. Jadi jangan tinggal, tetap imaman. Allah usolli fardhas subhi imaman. Illa fi arba'i shalawatin, kecuali pada 4 salat. Fatajibu 'alal imami, maka niat imaman jadi wajib bagi seorang imam. Ingatin ya. Di luar 4 yang ini disebutkan nanti, maka niat imaman bagi si imam hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Tapi bagi si makmum pada sholat apapun, maka dihukumkan wajib untuk niat apa tadi? Makmuman, atau niat jamaatan, atau niat iqtidaan. Imam tidak wajib tapi sunnah, kecuali wajib pada hal 4 ini. Yang pertama, wahiyya al-jumu'atu. Yang pertama, sholat fardu Jumat. Ingat-ingat, niatnya Allah khusus buat Jumat, ada ingetin. Yang laki, ada ingetin. Allah masuk niat di hati. Usolli fardal jumu'ati. Usolli fardal jumu'ati. Ente niatnya usolli fardal jumu'ati kaza. Ente wajib niatnya usolli fardal jumu'ati. Allah, hati berbicara usolli fardal jumu'ati ma'muman. Atau pengen diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, silahkan. Sama. Allah, hati berbicara, aku niat sholat fardu jumu'ah makmuman. Kok harus jumu'ah? Lihat Quran. Quran dia tuh, kalau seandainya disuruhkan sholat Jumat, maka harus apa? Segera menyambutnya. Idza nudiya lis-sholati bi yaumil jumu'ati. Lihat di Quran. Idza nudiya lis-sholati bi yaumil jumu'ati. Bukan Jumat. Jumat bahasa kita.
Jadi bila ente sembahyang Jumat berjamaah jadi makmum atau jadi imam, maka niat di hati jangan lupa Allah usalli fardal jumu'ati, bukan Jumat. Usalli fardal jumu'ati makmuman. Atau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, silakan diperbolehkan. Allah, langsung niat di hati berbicara. Aku niat sholat fardu Jumu'ah, jangan Jumat. Usalli fardal jumu'ati makmuman. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia sama. Allah, hati berbicara. Aku niat sholat fardu Jumu'ah makmuman. Kalau ente niat Jumat, maka dihukumkan sholat Jumatnya tidak sah. Tuh, pas niat Jumat Allah, hati berbicara. Usalli fardal Jumu'ati makmuman. Atau pakai bahasa Indonesia, aku niat sholat fardu Jumu'ah makmuman. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء. صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عدادة السهب. والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul salamun alayka ya Rafi'a syam ya Rasulullah. Salamun alayka ya Rafi'a syam wa tarjih ya Rasulullah. Salamun alayka ya Rafi'a syam wa tarjih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.